bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah di ibadah hari Minggu Pelkat PA tanggal 22 Agustus 2021. Adik-adik, Kakak Anu mau cerita. Kakak Anu hari ini sangat senang dan sangat bersyukur sekali karena Kakak Anu masih bisa beribadah bersama adik-adik yang ada di rumah. Kakak Anu tadi sudah sarapan yang enak. Terus Kakak Anu juga masih sehat sampai sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kakak Anu sangat senang. Nah adik-adik, Kakak Anu mau tahu nih temannya Kakak Anu, Kakak Supina. Kira-kira Kak Supina apa kabar ya? Kira-kira Kak Supina mempunyai hal yang disyukuri nggak ya untuk hari ini? Kita coba panggil aja yuk adik-adik Kakak Supinanya. Kita panggil sama-sama ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kakak Supina. Coba sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Kakak Supina. Hai Kak Ana, Kak Supina kabar baik hari ini dan luar biasa. Kak Supina sangat bersuka cita hari ini karena hari ini kakak sudah bisa bangun tidur, makan, jalan-jalan, bernapas, dan pagi ini kakak mau beribadah bersama adik-adik. Wah, ternyata banyak juga hal yang disyukuri oleh Kakak Supina ya adik-adik. Nah adik-adik, semuanya sudah siap untuk beribadah? Hari ini, gak hanya Kakak Supina dan Kakak Ana yang akan menemani adik-adik yang ada di rumah. Hari ini yang akan melayani juga ada Kakak Iska, pemain gitar kita. Lalu ada Kakak Desi yang menjadi pelayan firman di kelas kecil dan besar. Dan ada Kakak Nona yang akan menjadi pelayan firman di kelas Batita dan Balita. Semuanya sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, semuanya Kakak Anu mau berdiri. Ajak semuanya berdiri. Kita mau menyanyi lagu medley Aku Diberkati dan Pujilah Nama Tuhan. Semuanya sudah siap? Kita panggil musik. Sebelum kita beribadah, adik-adik kita lipat tangan dulu, tutup mata, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau sudah mengumpulkan adik-adik di rumah masing-masing, walaupun ibadah kami masih lewat virtual, biarlah Tuhan Yesus memberkati dengan kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Anak-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Belum lanjut, kakak ingin lihat masih tersenyum nggak di rumah masing-masing? Masih ya, kita masih sukacita dan kita akan lanjut, kita akan menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Puji. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau semuanya sudah siap, adik-adik boleh duduk, boleh menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi satu buah pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita panggil musiknya ya. Musik! Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini Kakak Desi yang akan bercerita firman Tuhan kita hari ini ya. Nah, adik-adik boleh disiapin Alkitabnya, semua udah siapin? Boleh juga disiapin alat tulisnya semuanya. Dan kita akan coba siapin dulu bacaan Alkitab kita hari ini ya. Hari ini kita akan baca dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur ya. Boleh dibuka kitab Mazmurnya. Nah, adik-adik yang perlu dibantu sama mama papa boleh minta bantuan mama papa atau kakaknya ya. Mazmur 103 ya. Mazmur 103 ya, 103 ayat 1 dan ayat 2 ya. Boleh disiapin dulu, ditaruh. Nah, ditandain. Kita mau berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini
kami diberi kesempatan lagi untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati Kakak Desi yang akan membawakan firman-Mu hari ini. Berkati juga adik-adik semua yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke ya, kita sudah berdoa untuk membaca firman Tuhan. Yuk kita buka sekarang ya. Firman Tuhannya tadi dari Mazmur 103, 103 ayat 1 dan 2. Kakak isi pakai kacamata dulu. Oke, yuk kita baca ya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, itu tadi bacaan firman Tuhan kita hari ini ya, hanya 2 ayat ya. Nah, adik-adik, tadi firmannya bilangnya apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, adik-adik, Mazmur itu adalah isinya biasanya kalau nggak lagu, isinya itu adalah puisi ya untuk memuji Tuhan ya. Nah, tadi hari ini juga parekopnya judulnya Pujilah Tuhan, hai jiwaku ya. Jadi ini isinya adalah puji-pujian untuk Tuhan ya. Nah, Mazmur ini biasanya sebagian besar kitab Mazmur itu ditulisnya oleh Raja Daud ya, yaitu Raja Israel yang kedua ya, tapi nggak semuanya adik-adik kitab ini ditulis oleh Daud. Ada juga orang lain yang menulis kitab Mazmur ini ya, tapi isinya biasanya nyanyian dan puji-pujian. Nah, karena sebagian besar isi Mazmur itu adalah puji-pujian dan yang menulisnya adalah Daud, hari ini kita mau dengar cerita sedikit tentang Daud ya, atau Raja Daud ya. Nah, Raja Daud itu adalah raja kedua bangsa Israel. Sebelum Daud menjadi Raja Israel waktu itu yang pertama itu adalah Raja Saul. Nah, Daud ini suka membantu Raja Saul adik-adik ya, membantu Raja Saul berperang. Nah, sampai suatu saat Raja Saul mulai nggak suka sama Daud. Kenapa? Karena orang-orang bangsa Israel lebih banyak yang menyukai Daud dibandingkan Raja Saul ya, sehingga Raja Saul mulai merasa iri sama Raja Daud. Akhirnya dia berusaha membunuh Raja Daud. Ya, waktu itu belum jadi raja ya, jadi dia berusaha membunuh Daud. Nah, karena Daud tahu Raja Saul akan membunuhnya, makanya Daud melarikan diri adik-adik. Dan dia diikuti ya, ditemani oleh para pengikutnya yang setia sama Daud ya. Akhirnya mereka pergi bersembunyi adik-adik di gunung-gunung supaya tidak ditemukan oleh Raja Saul ya. Tapi Raja Saul tetap berusaha mencari Daud untuk membunuhnya. Dan adik-adik, banyak sekali orang-orang ya, bangsa-bangsa lain yang suka memberitahu Raja Saul gitu ya. Raja Saul, aku melihat Daud sembunyi di sebelah sana gitu ya. Jadi Raja Saul cepat-cepat pergi ke sana. Bawa prajuritnya mau membunuh Daud ya. Nah, tapi adik-adik, Daud itu di dalam semua kesusahannya karena harus melarikan diri dari berpisah sama keluarganya karena dikejar Raja Saul, dia sedih, dia susah, dia harus sembunyi. Tapi Raja Daud itu tidak pernah lupa untuk apa? Memuji Tuhan. Makanya isi Mazmur ini sebagian besar oleh Raja Daud adalah lagu puji-pujian dan puisi untuk Tuhan Yesus atau Tuhan Allah ya. Nah, dalam kesusahannya dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa dan berharap sama Tuhan. Dia selalu tanya sama Tuhan, gimana ini Tuhan ya. Sehingga Tuhan selalu menolong Raja Daud. Nah, pernah suatu hari ya Raja Saul dikasih tahu orang, Raja Daud sembunyi, ada Daud sembunyi di gurun Moan. Pergilah Raja Saul ke sana membawa prajuritnya. Dia mencoba mengejar Daud. Oh, Daud dan pengikutnya muter. Nanti kalian bisa lihat di gambar ya, muter dari sebelah sana. Pada saat mau ketemu, tiba-tiba Raja Saul didatangi oleh seseorang dari Israel yang bilang,
Raja Saul, ayo pulang, tolong, kita diserang oleh bangsa Filistin. Akhirnya Raja Saul gak jadi ngejar Daud, dia pulang ya untuk membantu rakyatnya yang sedang diserang orang Filistin ya. Daud akhirnya selamat lagi dari Saul ya. Tuhan menyelamatkan lagi. Nah, suatu hari Saul mengejar Daud lagi ya, dan dia merasa lelah, dia masuk ke dalam sebuah gua mau beristirahat. Ternyata di dalam gua itu ada Daud bersama para pengikutnya yang bersembunyi di dalam situ, tapi Raja Saul nggak tahu ya. Nah, akhirnya waktu Raja Saul masuk ke dalam, semua pengikutnya Daud bilang gini, ini kesempatannya nih, sekarang kamu bunuh aja Raja Saul supaya kita aman ya, soalnya dia mau ngejar-ngejar kamu, mumpung dia nggak tahu, kita bunuh gitu ya. Wah, tapi Daud bilang apa? Jangan, kata Daud, biar gimana pun dia adalah raja Israel yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud nggak mau membunuh Raja Saul. Sebagai gantinya apa yang dilakukan Daud? Daud mengambil pedangnya, kemudian dia memotong jubah. Jubah ya, jubah itu bajunya Raja Saul ya. Ujungnya dipotong sama Daud. Pakai pedang sih, nggak pakai gunting. Pakai pedang ya. Terus disimpan potongannya. Terus mereka keluar dari gua ya. Waktu Raja Saul akhirnya keluar dari gua, Daud sudah ada di atas bukit. Dia memanggil Raja Saul sambil menunjukkan jubah yang sudah dipotong. Lihat, aku tadi memotong jubahmu. Bisa saja aku membunuh kamu, tapi aku tidak melakukannya, katanya ya, karena Tuhan. Wah, Raja Saul langsung merasa ya, oh, Daud ternyata berbaik hati ya, tidak membunuh dia. Akhirnya dia berjanji sama Daud bahwa dia tidak akan lagi mengejar-ngejar Daud ya, dan dia minta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Nah, akhirnya Daud bisa berhenti dari kejarannya Raja Saul ya, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong Daud. Karena Daud selalu setia memuji Tuhan walaupun dia lagi susah ya, dia lagi dikejar-kejar Saul, tapi dia selalu ingat untuk memuji Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolong Daud ya. Nah, adik-adik, kita lihat bacaan kita hari ini ya. Ayat 1 tadi bilang apa? Ya, ayat 1 ini pemazmurnya ya, maksudnya yang nulis mazmur ini bilang untuk dirinya sendiri. Dia bilang gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku ya. Jadi dia ngajak dirinya sendiri. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ngapain dia ngajak diri sendiri memuji Tuhan? Nah, adik-adik, kadang-kadang ya, adik-adik pernah nggak merasa sangat sakit, lagi sakit, misalnya sakit gigi. Aduh, disuruh memuji Tuhan, lagi sakit gigi, nggak bisa memuji Tuhan. Ya, kalau lagi sakit panas, lagi sakit, nanti aja kalau udah sembuh baru memuji Tuhan. Nah ya, kadang-kadang waktu kita susah, kita sakit, terus waktu kita lagi sedih adik-adik, misalnya kalau kita lagi sedih banget, kita kehilangan orang yang kita sayangi misalnya ya, biasa kita sedih banget ya, disuruh memuji Tuhan, nggak sanggup, cuma pengen diem aja. Nah, itu kenapa pemazmur harus mengajak jiwanya sendiri, karena ada kalanya kita susah disuruh memuji Tuhan, lagi sedih Tuhan, lagi sakit Tuhan nggak bisa gitu ya. Tapi pemazmur di sini mengajak, ayo pujilah Tuhan hai jiwaku. Seperti tadi Daud ya, Daud lagi susah tapi dia tetap memuji Tuhan ya. Dari walaupun kita susah adik-adik, walaupun kita sakit, kita harus berusaha untuk tetap memuji Tuhan. Walaupun misalnya gini, Tuhan aku cuma bisa memuji dari dalam hati, gak apa-apa ya. Yang penting kita selalu memuji Tuhan ya. Bahkan memuji Tuhan itu bisa membantu kita untuk lebih tenang, kita lebih damai sejahtera ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 2. Pemazmurnya bilang apa? Di ayat 2 pemazmurnya bilang masih mengajak diri sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, katanya gitu ya. Terus dia bilang apa? Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmurnya ngajak kita nggak boleh lupa sama semua kebaikan Tuhan ya. Segala dia bilang ya, berarti semuanya, dari yang kecil-kecil gitu ya. Kadang-kadang kita lupa ya gitu ya. Bisa bangun pagi sehat, itu siapa yang kasih? Tuhan, betul ya. Bisa makan rasanya enak, itu siapa yang kasih? Tuhan, betul. Kalau orang sakit ya adik-adik dikasih makan enak, rasanya tetap nggak enak. Nah, kalau kita bisa sehat, bisa makan rasanya enak, itu berarti kita harus mengucap syukur, harus memuji Tuhan, karena itu adalah kebaikan Tuhan ya.
kadang-kadang untuk yang kecil-kecil gitu ya kita lupa untuk bersyukur ya. Bangun pagi, ada matahari hari ini gitu ya. Hari ini cerah, hari ini sehat. Itu juga jangan lupa harus mengucap syukur. Nah, pemazmur bilangnya segala semua kebaikan Tuhan kita harus ingat. Jangan lupakan, dia bilangnya yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Tuhan itu selalu baik. Kita harus selalu ingat untuk bersyukur dan memuji Tuhan ya. Karena dia sudah memberikan semua yang baik buat kita. Oke adik-adik, nah itu ya. Jadi sebenarnya hari ini kita mau belajar tadi dari Daud gitu ya, dan dari pemazmur yang menulis Mazmur 103 ini ya, bahwa kita harus belajar bersyukur setiap saat, setiap waktu ya, dan semuanya harus kita ingat ya. Nah adik-adik masih ingat nggak? Dulu kita pernah, nggak dulu banget ya, bulan apa ya, kita pernah bikin, nah Kak Desi ambil dulu. Kita pernah bikin blessing jar namanya ya, masih ingat? Stoples berkat, kalau nggak salah ya namanya dulu ya. Stoples berkat ya. Nah ini punyanya Kakak Desi. Kakak Desi juga bikin ya. Nah adik-adik masih ingat nggak? Dulu aktivitasnya kita minta bikin dari stoples bekas, terus masukin kertas-kertas kecil, boleh putih, boleh warna-warni. Kakak Desi masukin ya, warna-warni. Ya, isinya adalah hal-hal yang kita mau ucapkan syukur sama Tuhan. Nah, Kak Desi juga bikin. Coba adik-adik ambil stoplesnya, boleh diberhentiin dulu videonya, ambil stoplesnya, kita lihat apa isinya. Sudah ketemu stoplesnya? Ketemu ya? Kakak Desi coba. Adik-adik boleh buka punya adik-adik satu. Kakak Desi juga mau buka punya Kakak Desi satu. Apa ya isinya ya? Yang pertama Kakak Desi bersyukur karena dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus untuk mengajar di PA. Bisa mengajar adik-adik di PA itu adalah salah satu berkat Tuhan buat Kakak Desi. Jadi Kakak Desi mengucap syukur, terima kasih Tuhan gitu ya. Coba ambil lagi, ini udah ada. Kemudian Kakak Desi pernah lagi masukin bersyukur untuk bisa punya pekerjaan yang baik setiap hari ya. Kak Desi masih bisa kerja, pekerjaannya baik. Terima kasih Tuhan yang kasih Kakak Desi pekerjaan yang baik ya. Nah adik-adik juga apa coba isinya ya. Nah mungkin kalau adik-adik bisa sekolah walaupun online, itu kita harus bersyukur ya adik-adik ya. Walaupun dari rumah aja nggak ketemu teman-teman ya, ketemu teman-temannya online, kita juga bisa bersyukur untuk apa adik-adik? Setiap hari kita dikasih kesehatan ya. Semuanya sampai sekarang ya, walaupun ada virus corona berkeliaran, kita tetap sehat ya. Terima kasih untuk mama papa, untuk keluarga. Terima kasih untuk walaupun sekolahnya online, kita bisa naik kelas ya, bisa dapat nilai baik. Semuanya itu karena Tuhan Yesus yang memberikan karunia dari Tuhan. Nah, caranya adalah kita mengucap syukur setiap saat untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Nah, adik-adik tiap hari pasti adik-adik punya ucapan syukur yang baru. Nah, sekarang boleh dimasukin lagi ya ke dalam sini, bikin lagi yang baru, ucapan syukurnya yang belum ada di sini. Hari ini aku baru ingat mengucap syukur ini. Ditulis, masukin ke dalam stoplesnya lagi ya. Nanti kita bisa cek setiap hari, aduh hari ini mau berdoa bersyukur buat apa. Nah ya adik-adik ya, buat adik-adik yang dulu nggak sempet ikutan bikin stoplesnya, boleh dibikin dulu aja ya dari stoples bekas. Ini juga dari plastik atau dari kotak bekas atau apapun. Masukin kertas warna-warni yang tadi ya, boleh dilipat, boleh digulung. Kemudian isi dengan setiap kertas satu gitu ya. Apa ucapan syukur adik-adik buat Tuhan hari ini, kemarin, dan seterusnya. Masukin sebanyak-banyaknya yang adik-adik ingat. Nah ini nanti bisa dipakai adik-adik untuk bersyukur, memuji Tuhan ya. Nah adik-adik seperti firman Tuhan kita hari ini ya, dalam keadaan susah, walaupun sedih, walaupun sakit, apapun, kita harus belajar untuk tetap memuji Tuhan. Muji Tuhannya nggak harus selalu nyanyi gitu ya. Yang suaranya bagus boleh ya, yang bisa main piano, muji Tuhan sambil main piano, keren banget ya. Ya, yang nggak bisa ya, kita cukup pakai puisi boleh gitu ya, atau hanya kita katakan saja gitu ya. Nah, kita bisa juga mengatakannya lewat doa. Nah, adik-adik kalau kita berdoa, sekali-sekali doanya kita nggak usah minta-minta terus. Kan selama ini kita kalau berdoa, Tuhan minta sehat, Tuhan minta nilai bagus gitu ya, Tuhan minta mainan baru,
Tuhan minta mama sehat, papa sehat, dan lain sebagainya. Nah, sekali-sekali adik-adik ya, kita coba kita berdoa isinya hanya puji-pujian buat Tuhan. Wah, itu Tuhan Yesus pasti senang banget ya, gitu ya. Sekali-sekali kita nggak minta apa-apa sama Tuhan, kita cuma pengen memuji Tuhan aja. Caranya apa? Itu boleh lewat tadi ya, blessing jar-nya adik-adik itu ya. Ucapan syukurnya adik-adik. Tuhan Yesus terima kasih kalau selama ini aku sehat terus. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus baik selalu sama aku. Nah itu kan puji-pujian ya buat Tuhan ya. Misalnya Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus selalu menjaga aku. Tuhan Yesus terima kasih gitu ya kalau aku walaupun lagi sakit, tapi Tuhan bisa beri aku kekuatan untuk memuji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus terima kasih walaupun aku sakit, aku punya mama yang jagain aku, gitu. Aku punya papa yang jagain aku. Ucaplah syukur buat apapun adik-adik, buat segala kebaikan ya tadi dibilangnya ya, yang sudah Tuhan kasih buat kita. Nah, kita belajar memuji Tuhan dalam segala hal, setiap waktu, walaupun kita lagi nggak sehat, kita lagi nggak kuat, kita lagi sedih banget gitu ya. Tapi seperti yang Daud lakukan, seperti yang pemazmur ajak, yuk kita selalu memuji Tuhan walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, walaupun dalam kondisi sakit dan lain sebagainya. Kita mau belajar hari ini untuk selalu memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Nah, yang terakhir adik-adik kita mau hafalin satu ayat. Ya, ayatnya dari bacaan kita hari ini, Mazmur 103 ayat 2-nya ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, itu ayat hafalan kita hari ini ya. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, itu ya adik-adik ya, ayat hafalan kita hari ini. Ingatlah, kita mau belajar memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan tidak lupa akan semua kebaikan Tuhan untuk kita. Oke, itu firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Seru ya? Hari ini kita mau belajar dan kita diingatkan lagi untuk menjadi anak yang selalu bersyukur untuk segala hal. Bersyukur dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan Yesus berikan. Dan Tuhan Yesus juga ingatkan kepada kita untuk kita selalu memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau menyanyi satu buah pujian, anak-anak puji nama Allah. Musik. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau doa syafaat. Kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar satu lagi firman-Mu untuk selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan bagi kami, setiap saat, setiap waktu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu ingat, untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, sehingga kami semua dalam kondisi yang baik, yang sehat, kami mampu untuk datang beribadah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bisa tetap sekolah walaupun
lewat virtual, kami bisa tetap sekolah minggu walaupun kami lewat virtual. Tuhan boleh tetap menyertai kami dan menolong kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, mama, papa, adik dan kakak, dan juga semua anggota keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kalau saat ini ada di antara kami yang sakit, biarlah Tuhan yang berkati kami. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus yang mau berkati para pemimpin negara ini. Tuhan berkati Pak Presiden, berkati Pak Wakil Presiden. Tuhan berkati para menteri. Tuhan berkati semua pimpinan daerah. Tuhan berkati semua orang yang Kau pakai untuk menjaga negeri dan bangsa ini. Tuhan tolonglah kami semua. Kalau saat ini juga bangsa ini boleh sudah berulang tahun kembali. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga bangsa Indonesia sampai saat ini, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang hari demi hari selalu semakin dekat kepadamu. Tuhan, tolong Tuhan bangsa dan negara ini yang saat ini kami masih harus melawan dengan virus corona. Tuhan berkati semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah bangsa ini. Tuhan berkati program vaksin supaya kami semua boleh terlindungi dari virus corona. Tuhan tolong semua usaha yang sudah dilakukan, biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik dan membantu untuk menghilangkan virus corona dari muka bumi ini. Tuhan, terima kasih kalau kami hanya dari rumah, tapi kami boleh belajar banyak hal, kami boleh melakukan banyak hal, kami boleh berkumpul bersama keluarga lebih sering lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bersyukur untuk semua hal yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati gereja-gerejamu yang saat ini juga mungkin kesulitan Tuhan karena masa pandemi. Biarlah Tuhan tolong agar gereja-gerejamu boleh tetap melakukan pelayanannya di tengah kesulitan yang harus dihadapi oleh karena pandemi. Tuhan berkati gereja kami GPIB Maranatha Bandung dengan setiap rencana dan program kerja. Biarlah Tuhan tolong supaya gereja kami juga boleh tetap berjalan dengan baik walaupun harus melalui virtual. Kami boleh tetap melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tetap boleh melakukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan ya Tuhan, yang boleh tetap berusaha untuk melayani dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan juga tolong kakak-kakak pelayan supaya mampu memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus juga berkati rencana HUT PA di bulan Agustus dan September ini, semua rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan. Tuhan Yesus berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati adik-adik yang akan ikut serta juga dalam setiap kegiatan HUT, juga kakak-kakak pelayan. Tuhan tolong supaya kami semua mau memberikan yang terbaik, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami masih banyak Tuhan yang akan kami doakan, masih banyak yang akan kami pinta, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengetahui apa yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan yang mau berkati semuanya itu. Tuhan Yesus, doa yang hanya singkat ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, waktunya sekarang untuk membawa persembahan. Boleh adik-adik titip persembahannya kepada mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Kalau tidak, ditransfer di bawah ini. Dan klik
kita akan menyanyikan sebuah lagu bersyukur kepada Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau telah berikan kepada kami semua ya Bapa. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat berguna bagi pelayanan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, semuanya boleh duduk. Kita mau mendengarkan satu buah pengumuman yang sangat penting. Jadi adik-adik boleh duduk yang tenang, pasang telinganya, dan kita mau dengarkan pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai dan kita harus belajar mengucap syukur dari hal yang kecil dan kita selalu harus bersukacita. Sebelum ibadah kita ditutup, kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku Berikan Hidung Baru. Kita menyanyi sebelum 1, 2, 3. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum menutup ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk sukacita yang Kau telah berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu saat kami tadi beribadah Tuhan, walaupun masih beribadah di rumah saja ya Bapa. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur Tuhan, untuk apapun itu ya Tuhan, bersyukur dalam hal kecil, dan mampukan kami Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.